start again. It's a rich thing. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan coba menceritakan sebuah film berjudul Welcome Home yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang sedang berlibur demi memperbaiki hubungan mereka yang sempat kandas akibat perselingkuhan. Namun sayangnya, liburan itu harus berakhir dengan kenyataan yang sangat pahit setelah ada orang ketiga yang mencoba merusak hubungan mereka. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Casey dan Brian yang melakukan perjalanan ke sebuah penginapan di negara Italia. Dan diceritakan, kalau perjalanan ini sengaja direncanakan demi memperbaiki hubungan mereka yang sempat retak, karena Casey telah berselingkuh dengan orang lain. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka pun tiba di penginapan yang mereka sewa, yaitu sebuah villa mewah yang dimiliki oleh seorang pria bernama Eduardo. Oh my God. Welcome home. Saat itu Brian dan Casey terlihat sangat terpukau, karena tempat itu sangat bersih dengan barang-barang yang juga tertata dengan rapi. Terlebih lagi villa tersebut juga sangat nyaman, dan memiliki pemandangan yang indah dan jauh dari suasana perkotaan. Malam harinya Brian mendapat telepon dari seorang pria bernama Justin, yang merupakan selingkuhan dari Casey. Namun dengan cepat ia langsung menaruh HP milik Casey ke dalam laci, lalu melanjutkan ke kolam renang untuk menemani sang kekasih. Di sana mereka juga sempat mencoba bermesraan, namun sayangnya Brian yang masih terbayang-bayang dengan perselingkuhan kekasihnya itu, malah membuat hasrat adu mekaniknya menjadi hilang begitu saja. Pagi harinya saat Casey sedang olahraga pagi, ia teringat dengan semua kesalahan yang pernah ia lakukan kepada Brian. Sampai karena ia tidak fokus, ia pun harus tersandung oleh batang pohon sehingga membuat kakinya menjadi terluka. Lalu tak lama setelah itu, ia ditawarkan sebuah tumpangan oleh seorang pria bernama Federico, yang kebetulan sedang melintas di tempat itu. How long before this happened? 5 minutes ago maybe. Saat di perjalanan Federico mengatakan, jika ia adalah tetangga dari penginapan yang disewa oleh Casey. Namun jika dilihat sekilas, rumahnya Federico ini tampak terbengkalai dan seperti tidak terawat sama sekali. Sesampainya di rumah Casey pun mengajak Federico mampir, lalu mengenalkan Federico kepada Brian. Di sana Casey juga memberitahu Brian, jika rumah yang kemarin mereka lalui adalah rumah dari Federico. Sampai Federico pun menawarkan tumpangannya pada Casey dan Brian, jika mereka ingin jalan-jalan ke kota maka dirinya siap mengantar. Getting a taxi, how do you? Join me. Setelah itu ketika Casey selesai mandi, tiba-tiba saja Brian datang dan langsung memeluknya dari belakang. Namun lagi-lagi hasrat adu mekanik Brian hilang, karena ia masih terbayang-bayang dengan kemesraan Casey dan selingkuhannya. Sementara di tempat lain, terlihat Federico yang memperhatikan gerak-gerik pasangan itu dari kamera tersembunyi. Sampai dari sini kita mengetahui sebuah fakta, jika Federico ini memiliki banyak kamera rahasia yang tersebar di seluruh rumah, yang disewa oleh Casey dan Brian. Beberapa lama kemudian setelah mereka sampai di sebuah kota, Federico kembali menawarkan jika mereka butuh tumpangan untuk pulang maka telepon saja dirinya. Namun saat itu Brian menolak mentah-mentah, karena ia takut jika Federico memiliki maksud lain yang tidak baik. Sampai karena hal tersebutlah kini Casey pun terlihat sedikit emosi, karena melihat sikap Brian yang kurang sopan pada orang yang telah membantu mereka. Lalu di sana Casey juga mengatakan jika ia sangat menyesali perbuatannya dulu, dan ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun Brian tetap saja selalu menyinggung masalah yang sudah berlalu, sampai membuat Casey semakin emosi lalu memutuskan untuk pulang sendirian ke penginapan. Tak lama setelah itu saat Brian menenangkan pikirannya di sebuah bar, tiba-tiba saja Federico muncul lalu mengajak Brian untuk berbincang.
Di sana Federico juga mengajak dua orang wanita untuk duduk bersama, lalu melanjutkan untuk minum-minum bersama. Sampai karena Brian yang terlalu banyak minum, ia pun mulai mabuk hingga pada akhirnya ia tumbang dan tak sadarkan diri. Di balik itu Casey yang sangat khawatir karena sang kekasih tak kunjung pulang, ia pun mencoba menghubunginya. Namun sayangnya, Federico sudah lebih dulu menyembunyikan HP Brian ketika Brian sudah dalam kondisi mabuk berat. Lalu ketika Casey sedang tertidur pulas di atas ranjang, ia dihampiri oleh Federico yang secara diam-diam menyusup ke dalam rumah. Pagi harinya saat Brian terbangun, ia mendapati jika dirinya sedang berada di sebuah penginapan yang sama sekali tidak ia ketahui. Sampai ketika Brian tiba di rumah, ia disambut oleh Casey yang sangat emosi karena tidak bisa menghubunginya semalaman. I decided to stay at a hotel. Tak lama setelah itu Brian yang jenuh pun, ia memutuskan jalan-jalan sambil mendatangi rumah Federico. Namun setibanya di sana, Brian merasa jika ada yang aneh di dalam rumah itu, sampai ketika dirinya mencoba masuk ia sadar bahwa bangunan tersebut adalah bangunan kosong yang sudah tidak dihuni lagi. Mengetahui fakta itu Brian pun bergegas kembali ke rumahnya, dan sangat terkejut ketika melihat Federico yang ternyata sudah ada di rumahnya. Lalu Brian pun mengajak Federico untuk berbicara empat mata, lalu mencoba menyuruhnya untuk keluar dari rumah sewaannya itu. Namun, hal tersebut harus terhalang oleh Casey yang tiba-tiba saja muncul untuk mengajak mereka makan malam bersama. Come on, let's go to eat. No, I'm... Okay, I will tell her. Setelah selesai makan akhirnya Federico pun angkat kaki karena terus disudutkan oleh Brian. Setelah itu Brian juga memberitahukan kepada Casey kalau Federico adalah orang asing yang mencoba untuk merusak hubungan mereka. Ia juga menceritakan tentang rumah kosong yang tadi ia datangi, yang ternyata hanyalah rumah kosong yang tidak layak huni. Lalu Brian juga akan mencoba menghubungi Eduardo untuk melaporkan bahwa ada orang asing yang mengganggu mereka berdua. Namun sayangnya hal tersebut diketahui oleh Federico, yang saat itu melihat dengan jelas ketika Brian sedang menelepon pemilik rumah sewa itu. Sampai karena hal itu juga, kini pasangan itu mencoba untuk baikan lalu saling menunjukkan adanya hasrat untuk bermesraan. And meet me in the bedroom and go get us a bottle of wine and... Tak lama setelah itu melalui kamera pengawas, Federico menyaksikan Brian yang pergi ke basement mengambil minuman anggur. Sampai ketika Brian hendak mengambil minuman tersebut, tiba-tiba saja pintu basement terkunci dengan sendirinya. Dan ternyata, yang mengunci pintu itu adalah Federico, lalu ia dengan sengaja memutar lagu romantis dan meninggalkan pesan kepada Casey untuk mengenakan pakaian dalam saja. Sampai setelah Casey memakai kain penutup mata, tiba-tiba saja Federico muncul dan langsung menggerayangi tubuh gadis cantik itu. Put on that cologne. Di balik itu terlihat Brian yang menemukan sebuah pintu tersembunyi yang membawanya masuk kembali ke dalam rumah. Sementara Federico yang menyadarinya, ia pun kemudian sesegera mungkin untuk kabur dan mengurungkan niatnya untuk menanam benih pada Casey. Namun saat itu, ia dengan sengaja menaruh HP milik Brian yang hilang di samping Casey, untuk memperlihatkan sebuah rekaman saat Brian mabuk bersama dua wanita tempo hari. Sedangkan di TV ruang tengah, Brian juga menyaksikan rekaman Casey yang sedang dijamah manja oleh Federico. Kini keributan antara keduanya pun harus terjadi, sampai ketika Casey melempar HP milik Brian ke arah cermin. Disitulah mereka sadar jika selama ini ada kamera tersembunyi yang sedang memantau mereka. Lalu saat itu Brian pun menyimpulkan jika ini semua adalah ulah dari Federico yang juga berperan sebagai Eduardo. Sampai kini ia pun memutuskan untuk menelpon polisi, untuk melaporkan semua perlakuan yang telah dilakukan oleh Federico. Just call the police, okay? Di sisi lain terlihat Federico yang sangat cemas, karena kelakuannya sudah tertangkap basah oleh Brian dan Casey. Lalu dengan membawa sebilah pisau, Federico pun memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan menghabisi mereka berdua. Namun untungnya, dengan sigap Brian berhasil menghalau Federico dan membuat pisaunya terjatuh. Lalu Brian dipukuli habis-habisan oleh Federico, sampai Casey harus memukul kepala pria itu dengan menggunakan tongkat. Kemudian ia juga terus memberinya pelajaran tanpa ampun, sampai Federico kehilangan nyawanya saat itu juga.
Di saat yang bersamaan tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu, sampai mereka dengan cepat menyembunyikan jenazah Federico. Ternyata yang datang ini merupakan Eduardo, sang pemilik asli dari rumah itu yang sengaja datang karena kemarin sempat menerima keluhan dari Brian. It's under such circumstances. Setelah berbincang sebentar dengan Brian dan Cassie, Eduardo pun lalu meminta izin untuk mengecek kondisi rumahnya. Ternyata ruang rahasia yang sering dipantau oleh Federico, lokasinya berada di basement rumah itu yang letaknya tersembunyi. Namun anehnya Eduardo tahu ruangan tersebut, dan segera mengecek HP milik Federico. Sampai dari sinilah terungkap sebuah fakta, jika Federico ini adalah seorang kaki tangan dari Eduardo, yang saat itu mencari Federico yang tidak bisa dihubungi sama sekali. Dan saat itu juga, Eduardo sangat terkejut karena mengetahui jika Federico telah dihabisi oleh kedua tamunya. Sampai karena hal tersebutlah, kini Eduardo pun keluar dan bermaksud untuk menyingkirkan Cassie terlebih dahulu. Namun tanpa ia sadari terlihat Brian yang diam-diam hendak menyerang Eduardo, meskipun saat itu Eduardo menyadarinya. Namun untungnya, Cassie membawa pisau yang sebelumnya sudah ia ambil untuk menusuk Eduardo dari belakang. Lalu dilanjutkan oleh Brian yang memukul kepala Eduardo, sampai Brian harus menembak mati Eduardo hingga wafat di tempat. Setelah itu Brian pun memutuskan untuk mencari tempat di mana komplotan itu melakukan aksinya. Sampai terungkap bahwa di sana terdapat banyak sekali tumpukan hard disk, yang mana tiap-tiap hard disk berisi adegan sepasang kekasih yang sedang bermesraan. Bahkan di sana ia juga menemukan salah satu hard disk yang bertuliskan namanya dan Cassie. Setelah mengetahui itu Brian pun mencabut semua kamera dan membakar semua hard disk itu dengan cepat. Mereka juga menguburkan jenazah Federico dan juga Eduardo di pekarangan rumah, lalu berjanji satu sama lain untuk tidak membocorkan semua yang terjadi kepada siapapun. Dan di akhir film, kita diperlihatkan kepada beberapa orang yang sedang menonton sebuah video, di mana Brian dan Cassie sedang menguburkan jenazah tersebut. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antini Film.